Kami dari kelompok 4, di sini kami akan melakukan kegiatan konseling traumatik dengan 3 kegiatan. Saya Askia Salsabila sebagai pemimpin kelompok dan rekan-rekan satu tim saya. Perkenalkan, nama saya Dea Audina Siregar. Perkenalkan, nama saya Ingrid Dumasida Balo. Perkenalkan, saya Dafa Salsabila. Perkenalkan, saya Maria Agrifa Siagian. Perkenalkan, saya Samhana Lubis. Perkenalkan, saya Alex Wijayawaruwu. Pada kegiatan konseling traumatik ini kami lakukan di lingkungan masyarakat dengan sasarannya masyarakat. Di sini kami akan melakukan relaksasi, kreativitas, media tangan, dan juga permainan menjala ikan. Selamat menyaksikan! Permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Kami di sini dari mahasiswa Unimed, kami akan melakukan konseling traumatik. Nah, mungkin abang-abang bisa jadi anggota kelompok di dalam kegiatan kami. Mungkin abang-abang bisa duduk di sini berbentuk lingkaran. Oke, mungkin untuk kakak dan abang-abang semuanya bisa duduk. Baik, kakak-kakak dan abang-abang semuanya, di sini kita akan melakukan pengenalan kreativitas dengan media tangan. Di sini ada alat dan bahan, ada kertas HPS warna-warni. Masing-masing bisa mengambil satu HPS dan juga satu gunting. Di sini ada pensil warna dan juga spidol warna-warni. Itu bebas diambil yang mana saja sesuai kreativitas masing-masing. Boleh silahkan diambil sekarang. Nah, sekarang abang-abang dan kakak-kakak bisa membentuk tangan seperti ini dengan mencetak menggunakan tangan sendiri, kemudian digaris dan digunting. Kegiatan dapat dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah dibentuk tangannya, boleh digunting mengikuti bentuknya yang sudah digaris tadi. Oke, setelah siap digunting bentuk tangannya, sekarang boleh diisi dengan 3 sifat positifnya. Itu bisa di jari-jari, kan ada 5 jari. 3 sifat positif 3 jari dan 2 sifat negatif 2 jari. Baik, jika udah selesai semua, sekarang saya minta 3 orang untuk dapat mempresentasikan sifat yang sudah ditulis. Mungkin ada yang bersedia, silahkan angkat tangan. Oke, untuk abang yang baju hijau boleh berdiri. Silahkan dijelaskan satu-satu sifat yang udah abang tulis. Perkenalkan, nama saya Andre Nugraha Wagardoyo. Saya memiliki 3 sifat yang menurut saya baik ya. Yang pertama itu kreatif. Saya kadang berpikir bagaimana saya jadi lebih baik.
Yang kedua, saya tuh merasa saya tuh simpati, mudah simpati terhadap seseorang maupun keadaan. Yang ketiga, saya suka berpartisipasi dalam seperti ini. Saya suka berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Dan ada juga dua sifat yang menurut saya tidak baik, yaitu pertama, tidak berpikir panjang. Saya kadang tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu mudah baperan, mudah tersinggung terhadap perkataan orang lain atau sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Billy Amzialtiel. Oke, saya jadi kali ini memiliki 3 sifat positif yang menurut saya positif dan 2 sifat negatif yang saya rasa masih saya perlu perbaiki. Jadi yang pertama itu sifat positif yang saya miliki itu adalah optimis. Saya selalu berpikir optimis ke depannya. Jadi semisal saya kali ini mengalami kegagalan, saya tidak langsung berkecil hati gitu. Saya berpikir optimis, pasti ada jalan ke depannya gitu. Lalu yang kedua itu saya itu bertanggung jawab. Jadi semisal dosen memiliki suatu hal yang dipercayakan, saya pasti menyelesaikannya dengan baik. Lalu yang ketiga itu jujur. Saya itu orang yang jujur. Ketika orang tua bertanya kemana ataupun kemana, dan saya apapun kegiatan saya, pasti saya selalu beritahukan secara jujur kepada orang tua saya. Lalu sifat yang negatif yang saya miliki itu adalah saya mudah lupa orangnya gitu. Jadi saya selalu mencatat di notes HP saya supaya tidak lupa. Lalu yang sifat terakhir saya yang menurut saya negatif itu adalah malas. Jadi saya itu ketika memiliki tugas yang diberikan dosen kadang itu males-malesan gitu. Jadi saya suka nunda-nunda, tunggu dikit-dikit deadline baru saya kerjakan. Oke, perkenalkan, nama saya James Chris. Di sini saya memiliki 3 sifat yang saya anggap positif dan 2 yang saya anggap negatif ya. Yang sikap positif yang pertama, saya tinggi rasa pengen tahu. Jadi ketika ada yang saya sulit mengerti, saya akan bertanya terus menerus sampai pokoknya saya pahami lah sampai betul. Yang kedua, saya itu penyayang binatang, terutama kepada kucing ya. Saya tidak tahu kalau nengok kucing itu rasanya pengen dilus, tak apalah pokoknya. Yang ketiga, positif saya itu saling membantu. Nah, saya itu kalau selagi masih bisa membantu kawan saya akan membantu sebisa mungkin. 2 sisi negatif saya yaitu mungkin saya susah beradaptasi di suasana baru atau tempat baru, teman-teman baru, orang-orang baru. Saya susah beradaptasi di situ ya. Yang terakhir yaitu saya agak suka ngejek orang gitu. Kadang entah fisik lah atau warna kulit lah, ya itulah. Asal bisa dibilang rasis lah. Ya, terima kasih. Kakak dan juga abang-abang bisa diletakkan di tengah. Kemudian tangannya itu dibentuk love. Kakak-kakak dan abang-abang mungkin ada sifat yang sama, coba angkat tangan dulu. Kak Hana, apa sifat yang sama? Jujur. Kak Hana sifatnya jujur. Coba tadi siapa yang punya sifat jujur? Abang? Siapa namanya Pak? Billy. Bang Billy. Ada lagi yang sifatnya jujur? Kak Maria, ada lagi? Oke, Kak Hana, Bang Billy, dan Kak Maria boleh silahkan berdiri. Nah sekarang Kak Hana, Bang Billy, dan Kak Maria boleh masing-masing memperkenalkan nama panggilan, daerah asal, dan juga hobi. Dimulai dari Kak Hana dulu. Nama saya Hana, asal saya dari Batubara. Hobi saya murojaah hafalan. Nama saya Billy, saya berasal dari Binjai. Hobi saya itu bermain game.
Perkenalkan, nama saya Maria Agrivasiagian, biasa dipanggil Maria, asalnya dari Medan, hobinya suka bernyanyi. Selanjutnya ada lagi nggak yang sifatnya sama? Kak Dea, apa itu sifat yang sama? Friendly, ada lagi nggak yang sifatnya friendly tadi? Kak Ingrid, ada lagi? Oke, nggak ada. Untuk Kak Dea dan Kak Ingrid silahkan berdiri. Perkenalkan semuanya, nama saya Ingrid. Saya berasal dari Pematang Siantar, biasa dipanggil Ingrid. Hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan semuanya, nama saya Dea Audina Siregar, bisa dipanggil Dea atau biasa dipanggil Odey. Saya berasal dari Pekanbaru. Hobi saya bernyanyi. Oke, nama saya James Chris, sering dipanggil James. Asal saya dari Dolok Sanggul. Hobi saya bermain game. Kalau saya, nama saya Rizky Yunata, biasa dipanggil Rizky. Asal saya dari Desa Pon dan hobi saya nonton film. Saya Abdi Girsang, asal saya dari Seribu Dolok. Hobi saya bermain game. Nah, tadi kan kakak-kakak dan abang-abang sudah menulis sifat positif dan juga sifat negatif. Kira-kira sifat positifnya itu bisa dipertahankan buat kedepannya apa enggak? Harus berkomitmen ya untuk dapat mempertahankan sifat positif. Nah, untuk sifat negatif kira-kira bisa diubah nggak buat kedepannya? Harus bisa ya. Harus diusahakan. Oke, mungkin untuk kegiatan kita perkenalan kreatif dengan media tangan sampai saat ini, sekarang saya mau nanya nih, apa sih perasaan abang-abang atau kakak-kakak setelah melakukan kegiatan kita pada saat ini? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan perkenalan kreatif menggunakan media tangan ini tuh perasaannya senang, seru, dan di sini saya dapat mengenal abang-abang ini sekali. Oke, jadi setelah kita melalui ini semua, perasaan yang saya alami itu I feel happy gitu, ya kan? Karena saya tuh nggak merasa sendiri gitu, karena masing-masing individu ini memiliki beberapa sifat yang mungkin masih dibilang belum, ya kan, masih perlu diperbaiki lagi ke depannya. Jadi saya merasa sangat senang gitu, nggak merasa sendiri gitu. Jadi kita bisa bersama-sama membantu gitu, saling membantu bagaimana kita bisa saling menutupi satu sama lain tentang sifat-sifat negatif kita ini. Karena salah satu sifat yang saya suka itu berpartisipasi. Saya suka dengan hal-hal yang begini. Jadi saya mendapatkan orang-orang baru, teman-teman baru, sehingga saya bisa menambah wawasan saya tentang segala sesuatu, terutama tentang media kreatif ini. Jadi saya bisa mengetahui sifat-sifat kawan saya yang suka merosting ini. Terima kasih. Terima kasih untuk abangnya. Di sini kita bisa mengetahui ya, ternyata banyak sekali sih manfaat dari kegiatan kita pada saat ini. Oke, mungkin kegiatan kita pada saat ini sampai di sini, dan untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan relaksasi. Relaksasinya itu relaksasi dengan pelukan kupu-kupu. Jadi caranya itu kita pertemukan jari jempol kanan dan juga jari jempol yang kiri disatukan dengan berbentuk menyelam. Setelah itu dilekatkan di dada. Kemudian ditepuk-tepuk secara perlahan. Posisi badan tegak, pikirannya bisa ditenangkan, difokuskan. Sekarang silahkan tutup matanya. Ditutup mata semuanya. Tutup matanya semua ya. Coba dibentuk bentuk kupu-kupu yang tadi menggunakan tangan. Dilekatkan di dada. Sekarang tangannya udah mulai. Kepada diriku sendiri.
terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Boleh silahkan dibuka matanya. Oke. Setelah melakukan relaksi tadi, apakah ada yang dapat mengutarakan perasaan? Setelah melakukan relaksasi tadi, ya saya merasa lebih gimana ya, merasa lebih hatinya lebih terasa tenang gitu, terus suasana hatinya ya gitulah, lebih tenang lah pokoknya, kayak pikiran kita itu berfokus pada satu titik gitu, terus walaupun ada yang mendistraksi dari luar gitu, kita kayak nggak ada fokusnya ke situ, kita hanya fokus ke satu titik tadi, jadi kita rasanya, nah intinya gitulah, fokusnya itu sama konsentrasi itu terasa naik di situ gitu. Perasaan saya setelah mengikuti relaksasi ini tentunya saya jauh lebih rileks ya daripada yang tadi. Di awal tadi kan saya merasa seperti gelisah karena banyak teman-teman yang terlambat. Nah, mungkin setelah relaksasi tadi saya jadi merasa lebih tidak gelisah lagi. Kedepannya saya mungkin bisa melakukan relaksasi ini sendiri nanti di rumah saat saya merasa gelisah ataupun anxiety saya kambuh. Oke, jadi setelah kita melakukan relaksasi ini, saya jadi merasa lebih santai, lebih rileks gitu. Ditambah lagi tadi kan ada suasana angin sepoi-sepoi, jadi makin jiwa saya jadi makin tenang gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Bang Billy. Mungkin kegiatan kita untuk relaksasi pada saat ini sudah berakhir dan kita akan memasuki kegiatan kita selanjutnya, yaitu permainan menjala ikan. Saat ini kita akan melakukan permainan menjala ikan. Nah, nanti akan ada satu yang menjadi penjala yang akan menangkap seluruh teman-temannya menjadi ikan. Nanti siapa yang tertangkap dia akan menjadi penjala, dan yang penjala itu akan menangkap ikan-ikan lainnya. Di sini kita ada area batasnya itu seluruh area ini sampai sudut rumput itu ke sana. Di sini ya, ini batasnya. Nah, nanti permainan ini akan diakhiri setelah semua ikan tertangkap. Oke? Hitungan ketiga permainan dimulai. 3, 2, 1.
semuanya, sudah berakhirlah kegiatan-kegiatan kita tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang saya mau untuk abang-abang mengutarakan apa yang abang pikirkan. Coba ada yang mau mengutarakan apa yang dipikirkan setelah kegiatan ini? Oke, silahkan. Setelah menjalani semua kegiatan ya, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terutama yang ketiga lah ya. Dari yang ketiga itu setelah kejar-kejar tadi kan, tapi setelah kita makin banyak anggotanya, saya berpikir untuk ternyata bekerja sama itu lebih cepat menyelesaikan sesuatu gitu loh. Jadi saya berpikir untuk bisa lebih bekerja sama dalam menyelesaikan suatu hal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya merasa, mungkin abang bisa mengutarakan apa sih yang abang rasakan setelah kegiatan kita? Oke, jadi perasaan saya dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan itu, saya merasa dengan adanya kegiatan ini jadi timbul sikap positif yang ada dalam diri saya. Jadi dari semua kegiatan itu jadi merasa lebih tenang, lebih senang, juga perasaan happy karena bisa saling bersama-sama gitu bermain, melakukan semua kegiatan itu. Itu sih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau abang-abang untuk mengutarakan sikap apa yang dapat dibentuk. Dalam menjalankan tadi kegiatan yang telah kita lakukan ya, saya akan bersikap lebih positif lagi ya untuk kedepannya, dan akan mungkin selalu berpartisipasi dalam semua kegiatan ya, karena menurut saya ini sebuah kegiatan yang positif. Nah, selanjutnya kira-kira tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya? Untuk saya sendiri mungkin saya bertindak ke depannya untuk mengurangi sifat negatif saya yang tadi saya tulis di bentuk tangan tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tanggung jawab apa sih yang harus kita laksanakan untuk kedepannya? Ya, tanggung jawab mungkin bisa saya lakukan untuk kedepannya. Ya, dari seluruh rangkaian kegiatan tadi, mungkin bisa lebih bertanggung jawab dalam kerjasama tim juga, dan juga terutama di kegiatan kita yang ketiga tadi. Semakin banyak tim itu memudahkan kita dalam bekerja sama, dan juga kita dapat semakin bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan itu. Melakukan kegiatan kita hari ini, semoga kegiatan kita saat ini dapat manfaatnya untuk kedepannya. Mungkin sampai sini saya tutup. Terima kasih.